Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas dengan tepat. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tari tunggal? Anak-anak, tari tunggal itu adalah sebuah tari yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik penari laki-laki ataupun perempuan. Jadi arti tunggal itu adalah satu ya anak. Jadi yang menari itu hanya satu orang. Nah, sekarang mari kita baca bacaan berikut. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Anak-anak, di dalam teks ragam tarian di Indonesia yang telah kita baca tadi, ternyata ada gagasan utama di setiap paragrafnya. Mari kita tentukan apa saja gagasan utama pada setiap paragraf pada bacaan tadi. Anak-anak, pada paragraf 1, gagasan utama pada paragraf 1 itu yaitu tentang pengertian tari kreasi. Dan pada paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu
dia membicarakan tentang jenis tari kreasi. Dan pada paragraf 3, gagasan utama yang terdapat pada paragraf tersebut, dan dia membahas tentang bentuk karya tari kreasi. Anak-anak, untuk lebih memahaminya, bisa anak-anak baca kembali paragrafnya pada buku siswa halaman 52 sampai 53. Nah, untuk menentukan gagasan utama ini, dia membicarakan tentang apa? Kebanyakan dia membicarakan tentang apa gitu. Jadi gagasan utama ini kita ambil dari kalimat utamanya ya anak-anak. Materi ini telah kita pelajari pada subtema sebelumnya. Gagasan utama didapatkan dari kalimat utama, sedangkan kalimat utama itu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, dari kalimat utama itu kita simpulkan, maka jadilah dia gagasan utama. Paham ya? Anak-anak, ternyata jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden C.C. Somantri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Anak-anak, di sini telah Ibu persiapkan beberapa gambar jenis tari kreasi daerah atau tradisional yang merupakan tari tunggal. Nah, di antaranya yaitu ada tari pendet dari Bali, ada tari kandagan dari Jawa Barat, tari remo dari Jawa Timur, dan tari kelana topeng dari Yogyakarta. Nah, anak-anak, tari daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Nah, yang pertama, mari kita baca dulu. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun, sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori manakah Dayu? Mengapa demikian? Nah, mari kita diskusikan soal pertama ini anak-anak. Dan hasil diskusinya adalah Dayu termasuk kategori remaja karena usia Dayu berkisar antara 11 sampai 12 tahun yang merupakan masa awal pubertas. Selain itu, ciri-ciri pubertas perempuan pada Dayu mulai tampak, seperti suaranya yang makin melengking dan pinggul yang membesar. Jadi anak-anak, Dayu di sini posisinya jenis kelaminnya adalah perempuan ya. Dan Dayu di sini sama seperti anak-anak Ibu, yaitu dia kelas 6. Jadi, jika sudah kelas 6 pasti umurnya di antara 11 sampai 12 tahun. Nomor 2, pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan.
mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak atau anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Dan sekarang mari kita tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, berikut hasilnya adalah ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Kemudian, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara berubah membesar. Tapi ini pada anak laki-laki ini lebih ngebas ya anak-anak, ibaratnya lebih nampak suara dewasanya, lebih besar gitu suaranya. Setelah itu tumbuh jakun. Ya, jakun itu adalah seperti ada buah di dalam tenggorokannya. Tuh. Selanjutnya yang keempat adalah tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, untuk ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan yaitu yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, pinggul belum membesar. Nah, untuk ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan yaitu yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, pinggul membesar. Anak-anak, ayo menulis. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel yang sebelumnya sudah kita bahas. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Nah, misalnya seperti ini. Kesimpulan yang pertama, saya mengalami masa kanak-kanak. Misalnya nih contohnya anak-anak ibu belum pubertas. Terus alasannya, karena saya belum mendapati pada diri saya ciri-ciri pubertas. Suara saya belum membesar, jakun saya belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Serta belum tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin. Nah, kesimpulan yang kedua, jika anak-anak ibu sudah mengalami pubertas, buatnya seperti ini. Saya mengalami masa pubertas. Alasannya karena saya telah mendapati pada diri saya ciri pubertas, seperti suara saya yang mulai membesar, sudah mulai tumbuh jakun pada leher saya, mulai tumbuh sedikit kumis, serta mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin saya. Nah, untuk yang perempuan, kesimpulannya bisa jadi seperti ini. Jika anak-anak belum mengalami masa pubertas, tulisnya seperti ini. Saya mengalami masa kanak-kanak. Alasannya karena saya belum mendapati pada diri saya ciri-ciri pubertas. Suara saya belum melengking, payudara belum membesar, serta belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Jika anak-anak sudah mengalami pubertas, bisa dibuat kesimpulannya seperti ini. Saya mengalami pubertas. Alasannya karena saya telah mendapati pada diri saya ciri-ciri pubertas. Suara saya melengking, payudara membesar, serta tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham
Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.